Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Haleluya, puji nama Tuhan. Kadang sulit untuk kita bisa berkata Tuhan itu baik di tengah masalah yang menimpa kita. Tetapi kita belajar arti kata ketekunan, kita belajar arti kesetiaan. Mau hujan, panas, mau susah, senang, kata pujian lama, kita tetap mau berkata Tuhan Yesus itu baik. Karena orang yang tekun hanya orang yang setia melakukannya. Rasul Paulus berkata dia orang yang tahan uji. Ada ketahanan ketika kita menghadapi ujian yang lebih berat lagi, masalah yang lebih berat lagi, maka otot rohani kita sudah terbiasa untuk menghadapinya. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah semua kita yang hadir pada pagi hari ini kita mau berkata waktu Tuhan itu yang terbaik buat kita semua. Amin. Bila kau izinkan sesuatu
yang sangat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menyediakan waktu kami pada saat ini Tuhan, untuk kami mau mendengar suara hati-Mu berkata-kata kepada kami pada pagi hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami butuh firman-Mu untuk menguatkan hati kami. Selidiki hati kami Tuhan, selidiki hati kami. Pilihlah apa yang tidak berkenan kepada-Mu, nyatakanlah kepada-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tidak pernah habis, di hidupku berjuang sampai akhirnya kau dapat lihat. Kami mau dapat yang setia sampai akhir Tuhan. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagilah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, di sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis, di hidupku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada pagi hari ini kami mau tetap berada pada posisi tetap setia. Kami mau tetap berada pada posisi tetap setia. Amin. Beri
Berilah kami kekuatan Tuhan untuk tetap setia mengiring Engkau di sepanjang kehidupan kami, apapun yang terjadi. Tuhan, kami mau dengar akan firman. Kiranya Tuhan menolong kami, memberi kami kekuatan untuk mengerti dan melakukannya. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati setiap umat pada hari ini. Kiranya Engkau menyatakan uluran tangan-Mu di setiap pergumulan umat Tuhan hari ini. Dalam berkat nama Yesus yang siap menerima berkat firman Tuhan, katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Halo. Saudara yang dikasih Tuhan, di setiap musim pergumulan kita pastikan bahwa kita tetap setia. Amin. Saudaraku, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, baik engkau sehat, baik engkau sakit, baik engkau dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah, baik engkau punya uang maupun tidak punya uang, tetaplah setia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini masih diberi kesempatan untuk bisa melayani Tuhan, itu suatu kehormatan. Hari ini kita masih bisa beribadah, itu suatu kehormatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, istri saya sesungguhnya ketika berdiri agak lama, dia kakinya akan merasa gemetar dan lemas. Tapi dia tetap berjuang untuk dapat melayani Tuhannya yang ia sembah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di saat seperti itu jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa. Di saat kondisimu lemah, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kalaupun engkau hampir-hampir tidak kuat dan hampir-hampir menyerah, jangan pernah berhenti untuk tetap berdoa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini di minggu yang terakhir di bulan yang ke-9, bulan September, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita mau memasuki akhir tahun. Saudara, sudah 9 bulan kita memasuki tahun ini. Apa yang kita rasakan, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita menjadi tujuan dalam perencanaan kita, apakah itu sudah punya hasil yang nyata, punya hasil yang signifikan, ya? Atau justru ketika kita sudah melewati 9 bulan ini, kita justru mengalami yang namanya, ya, ujian. Bukan lulus, tapi mendapatkan ujian dulu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Lukas pasal yang ke-18 ayat pertama sampai dengan yang ke-8. Saudaraku, di hari Rabu, hari Kamis, ini sudah diulas sedikit. Tapi hari ini saya mau katakan tentang hal yang berbeda. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya menjemput Bapak Ibu
Saudara, untuk bangkit berdiri kita membaca kebenaran firman Tuhan. Lukas pasal yang 18 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Puji Tuhan, bacaan Alkitab sampai di situ. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang tetap mengasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan berbicara, membahas tentang apa itu doa, betapa pentingnya doa, dan bagaimana harus berdoa. Apakah doa yang kita lakukan setiap hari itu sudah menunjukkan bahwa kita itu orang yang percaya kepada Tuhan? Ya, setiap hari kita pasti berdoa, minimal untuk makan. Ya, setiap hari kita berdoa. Mungkin ketika mau tidur. Setiap hari kita berdoa. Mungkin baru bangun tidur kita berdoa. Nah, kalau tidurnya berangkat tidur kita berdoa, bangun tidur kita berdoa sudah 2 kali. Kalau kita makan 3 kali, makan pagi kita berdoa, makan siang kita berdoa, makan malam kita berdoa. Sudah 5 kali kita berdoa. Hitungannya, saudara yang dikasih Tuhan. Kita memanggil nama Tuhan itu hanya kebiasaan atau benar-benar kita itu berada pada posisi Tuhan terima kasih. Ya, Tuhan terima kasih. Atau kita sedang kebiasaan orang latah. Ya, Bapak Ibu tahu orang latah? Ya, orang latah itu ya suka meniru kebiasaan orang lain. Ya, digentak. Dia sudah keluar kebiasaan itu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, apakah kita menjadi orang Kristen itu orang Kristen yang latah, yang berdoa hanya biasa-biasa saja, yang berdoa hanya kebiasaan harian, yang berdoa karena orang Kristen, yang berdoa kalau tidak berdoa nanti dikatakan tidak rohani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak-banyaklah berdoa. Kenapa? Di luar sana tidak ada kepastian yang menjamin kita aman. Kemarin dapat kabar dari Muhammad kalau Ion, anak yang pertama, mengalami kecelakaan. Naik motor,
di sawangan. Saudaraku, yang satu yang ketabrak meninggal dan Ion selamat. Mungkin yang tidak selamat tangannya harus dioperasi, saudaraku. Tapi nyawanya tertolong. Apakah pada posisi itu dia pada posisi yang benar atau posisi yang salah? Tapi ada kalanya ketika di jalan kita berada pada posisi yang benar pun masih ditabrak. Kemurahan Tuhan kalau masih diberi kesempatan Ion itu masih selamat. Karena pada waktu yang bersamaan kena seruntuk bareng-bareng, tapi yang mati cuma satu. Ketika melihat mobil depannya udah ringsek penyok nabrak tembok. Tembok aja nyampe dedel duel. Apalagi orang, saudara. Nah, saudaraku, dalam posisi kita yang kita anggap lurus saja, kita masih mengalami celaka. Apalagi dalam posisi kita sedang dalam jalur yang tidak benar. Banyak-banyaklah berdoa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berdoalah terus dan jangan menyerah. Sekali lagi, berdoalah terus dan jangan menyerah. Tapi perlu disadari, apakah doa kita itu benar-benar berdoa atau hanya latah tadi? Saudara, berdoalah terus dan jangan menolak, jangan menyerah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semua mengalami kehidupan yang sama, tapi pada waktu jam yang berbeda. Kalau saudara mengalami kesusahan, saya pun juga bisa mengalami kesusahan. Kalau saudara bisa menangis, saya pun bisa menangis. Kalau saudara bisa sakit, saya pun juga bisa sakit. Kalaupun saudara senang, saya pun juga bisa senang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, suatu ketika saya mendapat undangan pelayanan mahasiswa di suatu kampus di Purwokerto, saya melayani dengan sukacita dengan membawa mobil sedannya. Kalau pakai mobil sedan itu sekali jejak pulang pergi 100 habis. Ya. Saudaraku, berangkat sudah mengeluarkan modal, tapi tidak pernah berharap kalau modalnya itu kembali. Kenapa? Pelayanan adalah suatu kehormatan. Jika kita bisa dipakai Tuhan, itu adalah suatu kehormatan. Saudara, ketika berangkat pelayanan, saya dengan sukacita datang melayani di sebuah kampus. Dan ketika pulang, saya mendapatkan sebuah amplop. Biasanya kalau mendapat amplop itu senang ya. Mendapatkan sebuah amplop yang warna putih. Tapi ketika mau pulang membaca pesan WA dari istri saya, saudaraku, Mas, tolong belikan ini. Ada yang tahu ini? Ini obat hisap. Saudaraku, siap. Saya jawab siap. Saya pergi ke apotek, ya, yang 24 jam. Saya dengan PD-nya masuk ke apotek. Di depan kasir saya pesan ini namanya apa? Seretidin. Ya, untuk asma, saudaraku. Kalau sesak tiba-tiba menghisap ini satu kali, saya masuk ke apotek dengan PD
PG saya mengeluarkan amplop yang dikasih mahasiswa. Berapa Mbak harganya? Tahu saudaraku ini harganya berapa? Ini harganya 200.000. Isi 40 hisap. Satu hisap 5.000. Dengan PG saya mengeluarkan amplop, saya buka. Ternyata minus. Tombol. Ya, belum untuk beli bensinnya, mobilnya, belum untuk nombok ini, saudara. Sudah nombok 2 kali. Apakah dengan begitu saya kurang bisa bersyukur untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah saya akan menyerah dalam melayani Tuhan? Berjuang untuk istri, terpaksa dan dipaksa untuk tetap mau melayani walaupun kondisi sakit. Bisa saja dia punya alasan, saya udah gak kuat mas, saya lemas. Tapi saya ajarkan, sebelum kamu deprok, maju. Jahat ya, suami yang jahat. Lu belum dicoba sudah menyerah. Artinya ketika kau sudah gak kuat menyerah, baru saya take over. Saya hati, saya backup. Selama masih bisa dicoba, coba. Dan jangan lupa berdoa terus dan jangan menyerah. Berdoa terus sampai Tuhan mengabulkan doamu. Hampir setiap malam saya melihat istri saya berdoa, Tuhan sembuhkan istri saya, Tuhan pulihkan istri saya, Tuhan kuatkanlah istri saya supaya dia bisa sehat. Saudaraku, ini yang namanya kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ketika istrimu sakit, engkau akan merasa sakit. Ketika pasanganmu sakit, engkau akan merasa sakit. Itu bentuk mengasihi diri sendiri. Kalau pasanganmu sakit, kau tidak merasakan apa-apa, jangan-jangan engkau yang sakit. Ya, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berjuang demi untuk alat isap asma ini, itu perlu pergumulan, saudara. Kalau saudara dihitung dari pekerja harian, saya harus kerja berapa hari? Kalau 1 hari 50.000, berarti saya 4 hari harus kerja baru bisa mendapatkan ini. Keburu cengek-cengek istri saya. Loh iya dong, kerja 4 hari dulu baru bayaran, baru bisa beli ini. Dia sesatnya sudah 1 hari yang lalu. Makanya teruslah berdoa, jangan pernah menyerah, dan berhenti berdoa sampai Tuhan mengabulkan doa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, berdoa itu sangat penting. Ya. Mengapa berdoa itu sangat penting? Mungkin saya dikira orang yang tidak suka berdoa. Mungkin saya dikira orang yang biasanya suka ngomongin bahwa berdoa itu. Saudaraku, kalau kita melihat doa itu dari isi hati, bukan dari kebiasaan di mulut. Tapi isi hati itu harus keluar dari mulut supaya orang lain tahu. Makanya saudaraku, ada kalanya berdoa itu penting dan mendesak. Tapi ada kalanya ketika doa itu sudah mentok dan waktunya bertindak, kita harus bertindak. Ya. Jangan waktunya berdoa kita main, jangan waktunya bertindak kasih kita masih tetap berdoa. Tuhan, padahal kita sudah disuruh untuk melakukan sesuatu. Tapi ada kalanya kita belum disuruh
mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi doamu itu pastikan bahwa hadirat surga itu turun dalam rumah tanggamu, hadirat surga itu turun dalam pekerjaanmu. Kalau tidak ada suasana surga dalam rumah tangga kita, kalau tidak ada suasana surga dalam pekerjaan kita, berdoalah supaya hadirat surga itu turun. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, mengapa berdoa itu sangat penting? Karena Yesus mengajarkan demikian. Percaya saja apa kata Yesus. Amin. Kalau disuruh berdoa, berdoa. Tapi kalau disuruh bertindak, ya bertindaklah. Jangan berdoa terus. Sudah waktunya bertindak masih berdoa aja. Tuhan Yesus pedih. Tuhan Yesus takut. Tuhan Yesus gak kuat. Ayo get up. Bangun. Kayak papi ini mau belajar jalan. Ya kan? Awal-awal papi ininya lemes ya, dengkulnya lemes ya. Mau berjalan lemes. Ayo dicoba. Dicoba sampai bisa berjalan, sampai bisa duduk di depan, tidak dipapah-papah, tidak pakai kursi roda. Ya, yang penting tangannya masih kuat, bisa rembetan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya percaya saja apa kata Yesus. Katanya kita beriman kepada Yesus, ya percaya saja apa kata Yesus. Kalau disuruh berangkat, berangkat. Kalau disuruh pergi, pergi. Kalau disuruh berhenti, berhenti. Kalau disuruh istirahat, ya istirahat toh. Mau istirahat enak kok. Ya kan? Oke. Yesus menegaskan bahwa kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan kata harus selalu. Sudah harus selalu. Itu sudah double perintah, saudara. Mereka harus selalu, berarti sudah keharusan dan itu dilakukan terus-menerus, tidak boleh berhenti, saudaraku ya. Kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, tidak putus asa walaupun belum dijawab. Doa saya yang belum dijawab itu keinginan saya. Nah, kembali ke masa lalu. 2012 saya minta mobil juga. Sampai hari ini gak dijawab-jawab sama Tuhan. Apakah saya berhenti berdoa? Oh, kalau melihat mobil itu saya masih tetap mau kok. Dikira gak mau? Mau. Ya kalau digantikan yang lain mau juga. Lu yang penting kan berdoa sampai Tuhan jawab. Nah, tidak putus asa walaupun belum dijawab. Tidak menyerah dan tetap percaya walaupun kita minta tidak dikabulkan. Yang kita minta tidak dikabulkan Tuhan, dan kita tetap berdoa, kita tetap percaya. Kita tetap percaya memanggil Tuhan, bukan malah kecewa. Oh, waktu Tuhan itu yang terbaik. Walau kadang tak mudah ku mengerti. Kadang gak mudah mengerti. Kenapa Tuhan seolah-olah itu gak dengar ya? Kenapa seolah-olah Tuhan itu bisu ya? Kenapa seolah-olah Tuhan itu gak punya telinga? Saya sudah berteriak-teriak sampai habis kata-kata. Tuhan mau ngomong apa lagi ya? Kok Tuhan diam saja? Tetaplah berdoa, tetaplah percaya kalau Tuhan Yesus itu punya waktu yang terbaik.
Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena Tuhan mau memberi yang terbaik untuk orang yang dikasihinya. Tuhan itu tahu memberi yang terbaik. Saudaraku, terkadang kita ngotot. Kalau kerja hari ini harus dibayar hari ini. Betul? Kenapa? Jawab BU. Namanya BU kerja hari ini, borongan hari ini, pengennya dibayar hari ini. Karena BU itu butuh duit. Ya. Jadi disengkak nih. Kalau orang panenan padi itu panen padi keselak butuh. Baru dibabat langsung dijual, belum dijemur. Ya kan? Harganya ya namanya harganya masih padi basah. Harganya ya murah. Kenapa murah dijual? Ya karena butuh tadi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah karena Tuhan itu tahu memberi yang terbaik untuk orang yang dikasihnya. Percayakah kita bahwa kita itu orang yang dikasih Tuhan? Pertanyaannya, kalau saya dikasih Tuhan, kenapa ini terjadi? Bukankah Om Selamat ya? Saya percaya Om Selamat ini setiap hari berdoa untuk anak-anaknya. Betul Om? Ya. Setiap kita yang punya rasa, punya hati bahwa kita mengasihi keluarga kita, maka setiap hari kita akan berdoa untuk keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, supaya apa? Semua dalam pertolongan dilindungi Tuhan. Tapi kenapa ini masih terjadi? Bukankah itu hal yang membingungkan? Ya. Hal yang membingungkan. Tapi percayalah, saudaraku, Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Selalu datang kepada Tuhan walaupun permintaan kita ditolak. Ingat, janda itu ketika dia selalu datang kepada hakim yang lalim itu dan selalu ditolak, dia selalu datang kepada hakim dan selalu ditolak. Apakah dia menyerah? Dia selalu datang kepada hakim dan selalu ditolak, dan dia berkata, belalah hakku, belalah hakku. Ya. Janda itu tidak menyerah. Dia selalu datang kepada hakim supaya dia membela haknya. Hakim itu perumpamaan yang diberikan oleh Yesus, hakim yang lalim, hakim yang tidak kenal Tuhan. Tapi dia berpikir, janda ini kalau kutolak terus, nanti malah menyusahkan aku, dan bahkan berbalik menyerang aku. Ya kan? Kalau zaman sekarang diviralkan. Ya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selalu datang kepada Tuhan walaupun permintaan kita ditolak. Berdoalah sampai sesuatu hal itu terjadi dalam kehidupan saudara walaupun ditolak. Apakah itu sia-sia? Anda? Kenapa? Karena Tuhan tahu memberi yang terbaik. Kalau apa yang kita doakan ditolak, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Amin. Oh iya, saya percaya hal itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berseru siang malam. Berseru siang malam itu apakah tidak kerja? Harus berseru, berdoa. Wah, gak kemana-mana. Apa begitu? Arti berseru siang malam kepada Tuhan itu bagaimana? Bagaimana kita memaknai berseru siang malam? Ketika kita sedang memasak, ingat Tuhan. Memasak pagi-pagi berarti berseru pada pagi hari. Ingat Tuhan. Ketika pergi ke pasar, ingat Tuhan. Tuhan, tolong. Nah, ketemu orang banyak, jangan sampai tertular. Mau ke sekolah, ketemu teman-teman banyak,
Tuhan jagai. Ingat Tuhan. Itu artinya berseru siap malam. Ketika mau tidur, ingat Tuhan. Baru melihat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya masih punya rekaman istri saya ketika waktu tidur. Ya, ada banyak. Ketika tidur dia bisa berbahasa roh. Ketika tidur dia bisa berbicara. Ketika tidur dia bisa bercerita. Ya. Ketika tidur dia bisa menangkis setan. Dalam nama Yesus. Ketika tidur dia bisa marah-marah. Saya masih punya rekaman. Suruh berhenti. Tekak-tekok. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika tidur pun kita masih ingat Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan Yesus tolong. Bangun, bangun, bangun. Artinya apa? Berseru kepada Tuhan siap malam dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Nah, saudaraku, apa dengan begitu kita masih bisa sanggup untuk marah? Marah itu bisa, tapi terkendali. Ya, siapa yang gak bisa emosi? Papi ini masih bisa emosi? Masih. Mana sih Mi? Disuruh ambil apa waktu dia? Minyak baby oil malah ngambil apa? Dengan santainya tantenya ya dikit-dikit ngambil lagi yang lain. Saudaraku, itulah seni kehidupan di rumah tangga. Tapi jangan sampai di sebuah rumah tangga ada yang namanya dendam. Kalau sudah dendam, itu artinya sudah tidak sehati. Pada waktu saya mau menikah, istri saya kepahitan dengan saya. Dia masih sakit hati dengan saya. H-1, dia bilang bahwa dia masih punya rasa sakit hati dengan saya. Kalau begitu kita batalkan pernikahan kita sampai kamu sembuh. Oh iya, saya gak peduli. Menikah dengan orang yang masih punya rasa sakit hati itu gak enak. Nanti diungkit-ungkit dendam lamanya. Makanya H-1 kami rekonsiliasi, kami konseling pribadi, ya, mengadakan rekonsiliasi sendiri. Sah boleh besok menikah, oke menikah. Oh iya saudara, repotnya kalau pendeta siapa yang mau konseling? Kalau menikah, kami mengadakan rekonsiliasi di tengah jalan. H-1 sebelum menikah, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, berseru siang malam sampai Tuhan tergerak hatinya. Berserulah siang malam sampai Tuhan tergerak hatinya. Saudaraku, ketika kita bangun tidur, kita bisa berkata dalam berkat nama Yesus, berkat jiwa-jiwa. Ingat saudaraku, berkat itu ketemu orang. Kalau gak ketemu orang, berkat itu gak bisa datang mendatangi hidup saudara. Saudara percaya? Dari mana kita mendapatkan bukti transfer dari orang lain? Bukankah itu ketika kita ketemu orang baru ada berkat mengalir? Ketika kita jualan, kita harus ketemu orang. Kalau gak ketemu orang, gak ada yang beli. Ya kan? Ketika kita buka servisan, kita harus ketemu orang. Kalau nggak ketemu orang, nggak ada orang antar barang bodol. Dalam berkat nama Yesus, berkat jiwa-jiwa dan kekayaan. Nah, itu doa saya setiap hari. Berkat jiwa-jiwa dan kuasa. Berkat
jiwa-jiwa dan mukjizat. Masih ada mukjizat setiap hari sampai hari ini. Saudaraku, percayalah Tuhan memberkati kita melalui hidup orang lain. Jadi berusahalah untuk ketemu dengan orang lain. Kalau kita di rumah sendirian, kalau kita nggak mau ketemu orang lain, kalau kita ada kesusahan, kita nggak akan bisa ketemu orang. Kemarin istri saya mendatangi Bu Sriati. Ketika dia sakit, dia bilang, "Gak punya pulsa, gak punya uang, mau nelpon nggak bisa ketika kesakitan." Ya kalau sudah bisa sembuh, kalau enggak lewat. Saya masih ingat ketika Bu Sriati masuk kamar mandi di sini, dia terjongkok dan dia nggak bisa berdiri lagi. Ya, ketika masih ibadah puji-pujian rame, nggak dengar dia teriak, "Tolong, tolong, tolong!" Untung saya keluar, saya dengar. Ya, di sini, tolong, nggak bisa berdiri lagi. Ketemu orang lain, baru Tuhan kasih jalan keluar. Berdoalah, berserulah siang malam sampai Tuhan tergerak hatinya untuk menolong saudara. Percayalah Tuhan tak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong saudara yang tetap setia. Percayalah bahwa Tuhan itu tak pernah mengulur waktunya untuk menolong kita. Dan Tuhan tahu kembali, Tuhan tahu waktu yang terbaik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan tahun-tahun hidupmu. Mungkin kita katakan kita kecelakaan akan mengalami kerugian. Mungkin ketika kita sakit kita mengalami kerugian. Mungkin ketika kita bangkrut kita mengalami kerugian. Dan ada banyak masalah-masalah yang harus kita tanggung, dan itu selalu mengalami kerugian, dan kerugian bukan keuntungan. Tapi percayalah, berserulah kepada Tuhan siang dan malam sampai Tuhan mengabulkan doamu. Ya, Tuhan sanggup memulihkan tahun-tahun hidupmu. Yoel 2 ayat 25, "Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan." Setoran kemana-mana, ya. Belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Wah, belalang pengerit tahu nggak? Belalang pengerit itu yang suka motong-motong daun, motong buah. Kalau pelahap jelas dimakan, ya. "Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, ya, maka kamu akan makan banyak-banyak." Apakah nggak takut makan banyak-banyak? Saudaraku, sekarang ini untuk bisa dapat uang, bikin konten makan banyak-banyak, ya. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Sampai kenyang kita makan, ya. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Makanya kita punya kebiasaan, ya. Berkat yang tidak lazim itu akan diperintahkan mendatangi hidup. Itu berkat yang ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Tidak akan pernah dipermalukan. Tuhanlah yang akan menjadi pembela. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Mungkin kita menjadi orang yang minder. Kenapa? Karena kita orang duit, kita orang miskin. Tapi percayalah, Tuhan yang akan menjadi pembelamu. Ketika engkau tetap berseru kepada Tuhan siang dan malam, Tuhan
itu yang akan memelihara hidupmu. Tidak akan pernah engkau akan meminta-minta. Apa yang menjadi penghalang kenikmatan dalam hidup kita orang percaya, penghalang berkat Tuhan itu? Saudaraku, yang jelas bahwa berkat itu sudah ada stoknya, ya. Berkat itu sudah ada stoknya, ya, di gudangnya Tuhan. Dan itu tinggal diperintahkan, delivery order. Ya, ketika kita minta, Tuhan minta delivery order, ya kan? Kadang kita nggak minta, Tuhan itu tahu. Coba ini Pak kirimkan pakai ini ke sana, ya kan? Nggak minta, ya. Tapi Tuhan kasih. Nah, saudaraku, ada kalanya kenapa paketan dari surga ini tidak sampai ke dalam tangan kita dan kita tidak bisa menikmatinya? Karena ada penghalang. Kenapa nggak nyampe-nyampe? Ya, apa penghalangnya? Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini. Berarti ada yang salah dalam kehidupan kita. Mau yang bener aja kata gak dapat, apalagi yang salah. Ya, kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripada. Satu-satunya yang tidak bisa membuat hidup kita nikmat adalah dosa yang selalu mengganjal. Bereskan di hadapan Tuhan, dipulihkan, dan kita akan merdeka. 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 Merdeka itu tanpa tuduhan. Sudah orang mau ngomong apa aja bodo amat. Aku sudah pengakuan kepada Tuhan. Aku sudah merdeka. Aku sudah diampuni oleh Tuhan. Orang mau ngomong apa saja silakan, tidak masalah. Ya, mau dianggap jelek ya biarin. Ya, dianggap bodoh yang dibiarin. Mau dianggap hitam ya biarin. Memang hitam, ya kan? Yang menjadi penghambat yang baik daripadamu adalah kesalahan dan dosa. Terjemahan sehari-hari. Tetapi dosa-dosamu itulah yang menghambat semua yang baik itu, sehingga kamu tidak menikmatinya. Berarti ada sesuatu yang salah. Kenapa berkat itu tidak sampai paketnya ke rumah kita? Ya, ada sesuatu yang itu harus dibereskan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, ya, bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Aku mau menjadi yang terbaik. Itu seolah-olah bagus sih, seolah-olah bagus. Misalnya kita mau ngomong ke anak kita, ke saudara kita, kamu harus menjadi yang terbaik, ya. Kamu harus menjadi juara. Stres dia, ya Bel ya. Kamu harus menjadi juara 1, stres kan? Iya Bel. Kok dapat cuma 7? Harus dapat 10. Stres dia. Ya. Oh ya. Hidup itu bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Nah, dia bisa tersenyum. Saudara, kenapa? Saya pastikan hampir saya pastikan ketika ada di tengah-tengah rumah duka dan kematian, saya tidak mau bersedih, walaupun hati saya sedih. Sebisa mungkin saya akan cengengesan. Kenapa? Orang sudah sedih kok diajak sedih, ya kan? Ketika orang dalam kedukaan, namanya menghibur, dibuat dia gembira, jangan dibuat dia sedih. Sedih tambah sedih mencekam, horor. Gua tambah nangis, kasih tambah hiburan nih,
sekalian. Nah, saudaraku, jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Saudaraku, saya cetak kaos The Power of Merenges. Oh iya, ada kuasa dalam merenges. Merenges itu ya cengengesan, guyon, tersenyum, tertawa. Kenapa? Belajar tertawa itu kadang susah. Dalam kondisi tidak punya uang mau tertawa, susah. Dalam kondisi sakit mau tertawa, dia susah ya? Susah. Belajar tertawa. Nah, saudaraku, berserulah siang malam kepada Tuhan sampai doamu terjawab. Maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Dosa hendak menguasai dirimu, tetapi engkau harus mengalahkan dosa itu. Harus dikalahkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya punya tabiat aslinya adalah yang pemaaf. Aslinya adalah pemaaf. Saya tidak malu mengakui kejelekan saya, saudara yang lain. Tapi ketika saya ketemu Tuhan, saya belajar untuk menyangkal diri. Karena apa? Kedekatan kita dengan Tuhan, ditolak ukurnya adalah bagaimana kita bisa menyangkal diri. Aslinya saya itu adalah temperamental. Kemarin ketika saya mulai coret-coret tembok di depan, mulai istri saya bilang, yang rapi ya. Kira-kira reaksi saya apa? Belum selesai balik separuh di depan, itu pun tidak bagus. Yang rapi ya. Saudaraku, saya mau tanya, ketika engkau sedang bekerja, berjuang mengerjakan sesuatu, yang engkau harapkan apa? Halo? Ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang berjuang, ketika kita sedang berjerih lelah, yang kita harapkan apa? Hah? Pujian. Hah? Hasil. Pujian. Ada lagi, Mbak Ayu? Pujian loh, nanti salah loh. Ketika engkau sedang berjuang, ketika engkau sedang bekerja, engkau sedang berjerih lelah, yang engkau harapkan adalah sajen. Loh iya toh, bukan kritikan, yang rapi ya, marah. Oh itu kuas bisa terbang. Oh, sudah di atas, tiba-tiba kopi datang dikit saja kita kok. Wah senang, langsung kok tidak selesai. Pak ini kira-kira begitu nggak? Ini lagi belum waktunya sajen datang. Oh belum. Belum jadi setan. Oh belum jadi setan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau ingin mengharapkan hasil yang baik, ya berikanlah support. Selain aku berseru kepada Tuhan, ya berbuat baik, berikan support. Support itu bukan kritikan, support itu bukan saran. Support itu ketika engkau datang membawa sajen, pasti hasilnya mantap. Kalau nggak mantap pasti malu dia. Sudah si sajen, ini kok hasilnya jelek. Malu pasti dia. Pasti akan diulang-ulang. Ya baiklah ya. Baik. Aku masih ingat baiklah ini mampu tembok di sekolah minggu untuk bikin monas. Sama istrinya pakunya banyak teman di tembok ini. Mau tak kritik, nanti dia nggak jadi. Istrinya pasti belajar pukul palu. Ini gadis
biarin aja. Yang penting tak sediain semprot supaya karat-karat di paku-paku itu bisa kelihatan bagus. Ya. Berikan support, jangan kritikan. Berikan support, jangan hanya sekedar saran. Karena orang yang dekat dengan Tuhan itu punya hati, punya rasa, tahu. Oh iya ya, kalau orang lagi kerja berarti dia haus. Oh iya ya, ini udah jamnya kopi ya. Ya, dikit-dikit kopi, oh so anaknya. Tapi kan cukup datang. Minum air putih dulu. Wah, mau nih. Minum air putih dulu. Ini tak bawain kopi tapi ini airnya diminum ya. Oh lah, sewenang dia. Ya Bi ya? Oh iya. Pada waktu kamu masih sakit parah-parah, aku pengen ngopi, gak apa-apa, ngopi aja gak apa-apa. Tapi 1 sendok aja dulu ya, kan? Tapi ternyata ketika minum 1 sendok, awalnya terasa pahit, kamu lah. Nah kita kan, kau usah dilarang-larang, pahit. Jangan ngopi, oh sudah darah tinggi, setrum ngopi, mau tambah setrum. Ngopi dikit gak apa-apa. Kalau merasa pahit kan berhenti sendiri. Oke, berdoalah dan berbuat baiklah. Jangan hanya biasa dalam berdoa, tapi tidak biasa berbuat baik. Berdoalah dan berbuat baiklah. Jangan hanya memberi banyak nasihat, apalagi kritik dan saran tanpa ada uluran tangan yang manis. Ya, ingat, kalau kritik itu bawa kuat tangan, pasti dia nggak akan marah. Ya kan? Dan solusi praktis, percayalah orang akan senang dan sayang kepadamu. Apa hubungannya berseru berdoa kepada Tuhan dengan berbuat baik? Orang yang berseru kepada Tuhan itu pasti ada buahnya, ya kan? Itulah yang disebut dengan mensupport, mensupport atau mensupport, mensupport, mendukung. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada siang hari ini saya ingin mengajak saudara untuk merubah paradigma, untuk merubah pikiran, dan jangan lupa merubah kelakuan. Orang yang berubah pikirannya, kelakuannya juga harus berubah. Jangan hanya berubah pikirannya tapi kelakuannya nggak berubah. Ya, itu sia-sia. Ya, pikiran sudah berubah, kelakuan juga harus berubah. Kalau saya tadinya tukang marah, ya, sekarang sedikit-sedikit marah atau marah sedikit-sedikit. Nah, tadi pagi kan, kan ketika saya kesandung, ketika masuk buru-buru kesandung penghalang selamat datang jeder, korban 1, ngoceo. Jadi saya sedang sakit, saya bikin sakit-sakitan terus. Saya puji Tuhan, dia masih tetap setia berseru kepada Tuhan karena dia berkata, Tuhan belalah aku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan iman saudara, dan kiranya saudara mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan di sepanjang hari ini dan di sepanjang minggu ini. Kiranya mukjizat itu terjadi begitu nyata dan gamblang, dan saudara bisa menikmati apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada hari ini kami tahu bahwa seperti janda yang selalu datang kepada hakim itu, kami mau selalu datang kepada Tuhan, walaupun bukan hanya untuk membela perkara kami, tapi karena kami tahu bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan, memberkati umatmu pada pagi hari ini, siang hari ini, baik yang
ada beribadah di gereja maupun yang sedang mengikuti live streaming. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita terus semakin maju. Dan tadi ada ayat yang menggelitik saya, Kejadian yang sampai, jika mau berbuat baik tersenyumlah. Oke, puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan, beri yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, karena puji syukur kami naikkan kepadamu untuk segala cinta kasih-Mu, berkat yang kami terima dari firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya kalau sebentar kami akan memberi buat pekerjaan-Mu Tuhan di tempat ini, kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang menabur dengan penuh sukacita, dan Kau nyatakan kuasa mujizat-Mu lebih lagi dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudaraku, kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini, dan kiranya berkat firman Tuhan menjadi bagian saudara. Orang-orang yang taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan itu siang dan malam, dan tetap berseru kepada Tuhan, hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk terkhusus untuk firman Ion yang hari ini terbaring di rumah sakit pasca kecelakaan dan pasca operasi jari tangannya. Kami mau mengangkat tangan, Tuhan pulihkan jari-jari tangannya, saraf-saraf yang rusak, tulang-tulang yang rusak, dalam berkat nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan penghiburan untuk tetap percaya bahwa dalam Tuhan ada keajaiban. Hiburkan istrinya, beri kekuatan untuk tetap dapat menemani sang suami yang sedang dalam kondisi susah. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Berdoa untuk Nathan, berdoa untuk Nugra. Kiranya Tuhan menambahkan kapasitas yang baru, memberkati hidupnya, memberkati pekerjaannya, dan memberkati rumah tangganya, memberkati sekolahnya yang masih sekolah, dalam berkat nama Yesus. Bapa di surga, dalam berkat nama Yesus, kami pada pagi hari ini, siang hari ini mau berdoa untuk umat Tuhan yang sedang lemah tubuh, yang sedang pemulihan.
Kami mau berdoa untuk kesehatan Pak Giarto dan Bu Giarto. Kami mau berdoa untuk kesehatan Bu Sriati. Kami mau berdoa untuk kesehatan Bu Darsono. Kami mau berdoa untuk kesehatan Amos Sujud. Kami mau berdoa untuk orang-orang yang lemah dalam berkat nama Yesus, berkat kekuatan, berkat kesehatan. Jadilah sehat, jadilah sembuh, jadilah tahir dalam nama Yesus. Berdoa untuk rumah tangga yang mengalami kegoncangan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Pemulihan terjadi atas rumah tangga, keluarga GBS. Dalam nama Yesus, yang bergumul dengan soal keuangan biaya sekolah anak-anaknya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan cukupkan, Tuhan berikan sumber yang baru. Dalam nama Yesus, berkat yang tidak lazim dapat Tuhan perintahkan mendatangi keluargamu, supaya anak-anakmu tetap bisa melanjutkan studi dan sekolah. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk Purwokerto, kota Purwokerto dan Banyumas. Tuhan, kami mau berdoa untuk Banyumas. Tuhan memberkati pemimpin kami, Tuhan memberkati bupati, wakil bupati, camat, lurah, RT, RW dan orang-orang yang sedang berjuang dalam pemerintah. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, kesehatan. Tuhan memberkati Banyumas dengan berkat yang baru, memulihkan ekonomi, memulihkan kesehatan. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan tolong. Haleluya. Saudara, saya memberi kesempatan untuk saudara berdoa selama 1 menit secara pribadi dan jangan keluarkan suara. Cukup dalam hati sebut apa yang kau kumpulkan dan apa yang kau minta kepada Tuhan, karena firman Tuhan. Berserulah kepada Tuhan sampai Tuhan tidak menolak lagi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, Kau tahu dan mendengar apa yang menjadi doa, pergumulan, permintaan umat-Mu hari ini. Hamba-Mu berdoa, kiranya Engkau tergerak hati-Mu untuk menolong umat dan tidak akan pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong umat dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan sanggup menolong. Mari kita pulang dengan membawa berkat Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala perintah yang telah kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suami, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang tidak lazim itu akan diperintahkan mendatangi hidupmu. Masih ada mukjizat dalam kehidupanmu sampai hari ini dan hari esok. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaan, diberkati usaha, diberkati warungmu, diberkati tokomu,
buat keberuntungan demi keberuntungan mendatangi kehidupan dalam nama Yesus. Engkau yang percaya dan tetap mau panggil nama Tuhan di setiap musim kehidupan, baik engkau susah maupun engkau senang, dalam nama Yesus mukjizat itu masih ada bagimu. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya.